Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah berjudul Mazhab Imam Syafi'i. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Makhrus Shiddiq, Duana Aritonang, dan Ratih Safitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan biografi Imam Syafi'i dan juga keilmuan mazhab Imam Syafi'i. Pertama yaitu biografi Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy, singkatnya Imam Syafi'i, lahir di Asqalan, Gaza, Palestina pada tahun 1500 Hijriah atau 767 Masehi, dan wafat di Fustat, Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah SAW. Ia termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan dari Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Nabi Muhammad. Garis keturunan atau nasab dari Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi dimulai dari Idris, ayah Imam Syafi'i tinggal di tanah Hijaz. Ia merupakan keturunan dari Al-Muthalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Muthalib. Nasab dia adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul Manaf. Dari nasab tersebut, Al-Muttalib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, adalah saudara kandung Hashim bin Abdi Manaf, kakek Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga saudara kandung Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad SAW. Bernama Syifa, dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid, sehingga melahirkan anak bernama As-Sa'ib, ayahnya Syafi'i. Kepada Syafi'i bin As-Sa'ib radhiyallahu anhuma, inilah bayi yatim tersebut dinisbahkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Dengan demikian, nasab yatim ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Riwayat pendidikan Imam Syafi'i. Ketika berusia 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Bahkan tidak hanya sekedar hafal saja, namun beliau juga menguasai ilmu tafsirnya, ulumul Quran, dan segala macam ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian saat berusia 10 tahun, beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Imam Syafi'i awal mulanya belajar bahasa Arab murni, yaitu bahasa Arab yang asli dengan tingkat bahasa yang sangat tinggi. Beliau belajar dengan kaum Huzail yang sangat terkenal kefasihan bahasa Arabnya, hingga Imam Syafi'i dikenal sebagai Al-Imam fi al-Lughah atau bahasa. Setelah menguasai Al-Quran dan bahasa, kemudian beliau belajar ilmu fikih di Mekkah dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan ulama Mekkah lainnya, sampai beliau diizinkan gurunya untuk berfatwa di usia yang masih belia. Setelah beberapa tahun belajar di Mekkah, Imam Syafi'i hijrah ke Madinah untuk belajar dengan seorang ulama besar ahli hadis pendiri mazhab Maliki, yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa dulu Imam Syafi'i pernah berkata, "Saya telah hafal kitab hadis Al-Muwatta karya Imam Malik sebelum bertemu dengannya. Ketika saya membacakan kitab Al-Muwatta melalui hafalanku, Imam Malik terkagum-kagum dengan hafalan hadisku." Selama tinggal di Madinah, Imam Syafi'i telah menguasai ilmu mazhab Maliki yang dikenal dengan ahlul hadis, hingga akhirnya dikenal di kalangan para ulama bahwa beliau termasuk ashab Malik atau pengikut mazhab Maliki. Setelah Imam Syafi'i belajar dan menguasai ilmu mazhab Maliki, beliau pergi ke Irak untuk belajar dengan seorang ulama besar mazhab Hanafi,
yaitu Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Selama beberapa tahun di Irak, Imam Syafi'i menguasai ilmu mazhab Hanafi. Dari sinilah kemudian Imam Syafi'i dikenal sebagai imam besar yang menguasai ilmu dua mazhab besar, sebab beliau telah menguasai ilmu mazhab Maliki yang terkenal dengan sebutan Ahlul Hadis dan menguasai ilmu mazhab Hanafi yang terkenal dengan sebutan Ahlur Ra'yi. Selanjutnya, beliau pergi ke Zaman untuk belajar dengan Yahya bin Husain dan diangkat sebagai mufti dan sekretaris negara. Beliau juga sempat dituduh sebagai pengikut Syiah, namun akhirnya ditolong oleh gurunya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani karena memang tidak terbukti kesyiahan beliau. Lalu Imam Syafi'i kembali ke Irak lagi. Beliau juga sempat kembali ke Mekah dan telah menjadi ulama besar untuk mengajar di Mekah. Kemudian beliau mulai menyusun kitab usul fikih sampai akhirnya beliau kembali lagi ke Irak untuk meresmikan dan mendirikan sebuah mazhab baru. Beliau juga menyusun kitab usul fikih yang dikenal dengan kitab Ar-Risalah dan menyusun kitab fikih yang dikenal dengan kitab Al-Hujjah di Irak. Banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Irak. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbali, Imam Az-Za'farani, Imam Al-Karabisi, dan Imam Abu Thawr. Pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan merubah beberapa pendapatnya yang pernah beliau ucapkan di Irak. Selama kurang lebih 4 tahun di Mesir, beliau menyusun kitab Banyak ulama besar yang mau belajar dengan beliau di Mesir, di antaranya Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, Imam Rabi Al-Muradi, Imam Rabi Al-Jazi, dan Imam Harmalah. Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat di akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah di Mesir pada usia ke-54. Beliau dimakamkan di Mesir pada hari Jumat setelah waktu asar. Kemudian keilmuan Imam Syafi'i. Para ulama menyebutkan bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang ahli dalam ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas bagaimana cara istinbat hukum atau cara memahami Al-Quran dan hadis yang benar. Beliau juga termasuk salah satu ulama yang pertama kali menuliskan ilmu usul fikih dalam sebuah kitab tersendiri. Kitab ini terkenal dengan nama Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini berisi usul mazhab Syafi'i dan kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Para ulama sepakat bahwa Imam Syafi'i seorang muhaddis ternama di zamannya. Sejak usia muda sudah hafal hadis yang terkandung dalam kitab Muwatta karya Imam Malik. Imam Zahabi mengatakan bahwa Imam Syafi'i memiliki hafalan hadis yang tidak mungkin salah. Ini menunjukkan akan kesikohan beliau dalam ilmu hadis. Bergelar Al-Hafiz As-Siqah Al-Hujjah dalam ilmu hadis. Sampai-sampai Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menuliskan sebuah kitab dengan judul Al-Ihtijaj bi Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau memiliki kitab fikih di antaranya kitab Al-Hujjah, kitab kitab Al-Imla, dan lain-lain. Salah satu bukti kefakihan beliau dalam ilmu fikih adalah adanya dua murid yang hebat yang belajar fikih dengan beliau, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahawayh. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang paling tahu tentang makna ayat Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata, saya tidak menemukan seorang yang lebih pandai dan lebih mengerti terhadap kitab Allah daripada Imam Syafi'i. Salah satu kelebihan Imam Syafi'i adalah penguasaannya terhadap ilmu bahasa Arab dan kefasihannya dalam bahasa Arab. Beliau dijuluki orang yang paling fasih di zamannya dan dijadikan rujukan dalam ilmu bahasa. Adapun akidah Imam Syafi'i sama seperti akidahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu akidah yang telah dijelaskan dalam
Al-Quran dan Al-Hadis dan apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat dan para tabi'in. Seorang ulama dikatakan sebagai ulama besar yang menguasai ilmu agama. Bisa kita lihat seberapa banyak ulama sekelas mujtahid yang memujinya, bukan melihat berapa banyak pujian murid-muridnya yang bukan ulama. Maka kita akan melihat kehebatan Imam Syafi'i sebab banyaknya ulama besar yang memuji keilmuan beliau. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Imam Syafi'i bagaikan matahari yang menyinari dunia dan bagaikan kesehatan bagi setiap tubuh. Maka apakah ada pengganti untuk kedua hal ini? Beliau berhujjah dengan hadis sahih dan pemahaman yang sahih. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang paling mulia dan paling luas ilmunya, dan beliau adalah imamnya para imam yang paham mengenai urusan agama dan paling santun akhlaknya. Imam Suyuti mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah pemimpinnya para imam dan panutan seluruh umat. Dasar-dasar mazhab Imam Syafi'i. Satu-satunya imam mazhab yang menuliskan usul mazhabnya dalam sebuah kitab adalah Imam Syafi'i. Beliau menyusun kitab Ar-Risalah yang berisi kaidah-kaidah usul fikih. Para ulama juga mengatakan bahwa beliau adalah peletak dasar pertama ilmu usul fikih dan orang yang pertama kali menuliskan ilmu usul fikih dalam sebuah kitab tersendiri. Secara umum, usul fikih mazhab Syafi'i berpedoman pada Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Walaupun dalam praktiknya beliau juga menggunakan dalil syar'i lainnya seperti istihsan, maslahah mursalah, istishab, dan lain-lain. Mengenai penjelasan usul fikih mazhab Syafi'i secara detail bisa kita baca dalam kitab-kitab usul yang dikarang oleh para ulama besar dalam mazhab Syafi'i, di antaranya kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, kitab Al-Burhan karya Imamul Haramain, kitab Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali, kitab Al-Mahsul fi Ilmil Usul karya Imam Ar-Razi, kitab Al-Ihkam fi Usulul Ahkam karya Imam Al-Amidi. Kitab fikih mazhab Syafi'i jumlahnya sangat banyak sekali. Ini menunjukkan keseriusan para ulama Syafi'iyah dalam mengkaji ilmu fikih mazhab Syafi'i dengan analisa dalil yang kuat, sehingga bermunculan kitab-kitab matan dan kitab-kitab syarh fikih Syafi'i. Berikut ini adalah nama-nama sebagian kitab fikih mazhab Syafi'i dari zaman Imam Syafi'i sampai sekarang. 1. Kitab karya Imam Syafi'i. 2. Kitab Mukhtasar Al-Muzani karya Imam Al-Muzani. 3. Kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Mawardi. 4. Kitab Al-Muhazzab karya Imam Asy-Syairazi. 5. Kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab karya Imamul Haramain. 6. Kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Waziz, dan Al-Khulasah karya Imam Al-Ghazali. 7. Kitab Al-Muharrar dan Asy-Syarh Al-Kabir karya Imam Rafi'i. 8. Kitab Minhajut Thalibin, Raudhatut Thalibin, dan Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab karya Imam Nawawi. Dan yang ke-9 yaitu kitab Fathul Mahab karya Imam Zakaria An-Ansari. Metode ijtihad yang digunakan. Jika kita melihat kembali macam-macam mazhab dalam ilmu fikih, akan terlihat bahwa ada perbedaan dalam sumber hukum Islam yang digunakan sebagai landasannya. Mazhab Syafi'i adalah satu-satunya mazhab yang menggunakan sumber hukum Islam mutafaq, yakni sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama yang terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Mazhab lainnya seperti mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali tidak hanya menggunakan sumber hukum Islam mutafaq, tetapi juga sumber hukum Islam mukhtalaf, yakni sumber hukum dalam Islam yang belum disepakati oleh para ulama. Sumber hukum Islam mukhtalaf merupakan hasil pemikiran atau ijtihad yang terdiri dari istihsan, maslahatul mursalah, istishab, urf, sa'du zariyah, qaul as-sahabi, dan
sya'ru ma qablana. Dari gambaran di atas dapat dikatakan bahwa selain merujuk pada Al-Quran, Sunnah, para ulama juga merujuk pada beberapa metode, yakni metode ijtihad. Metode yang dimaksud adalah metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama dalam memutuskan beberapa perkara yang tidak diatur dalam dua sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Metode ijtihad dalam hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Ijma. Menurut para ahli usul ijma, Menurut para ahli usul, ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terkait hukum syara yang tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Contoh ijma adalah ijma sahabat, yakni ijma yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. 2. Qiyas. Qiyas adalah hukum tentang suatu kejadian atau peristiwa yang ditetapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan berdasarkan nas karena adanya kesamaan ilat. Contoh qiyas adalah mengkiaskan pembunuhan dengan menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. 3. Istihsan. Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang satu ke hukum yang lain karena ada dalil yang menuntut demikian. Contoh istihsan adalah wasiat. Walaupun secara qiyas tidak dibolehkan, namun karena adanya dalil dari Al-Quran, maka wasiat diperbolehkan. 4. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah atau istilah adalah diberlakukannya suatu hukum atas dasar kemaslahatan yang lebih besar dengan mengesampingkan kemudaratan karena tidak adanya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Contoh maslahah mursalah adalah membuat akad nikah. Contoh masalah mursalah adalah membuat akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, dan lain sebagainya. 5. Istishab. Istishab adalah metode ijtihad yang digunakan dengan cara menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya hingga ada dalil baru yang merubahnya. Contoh istishab adalah setiap makanan atau minuman boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Yang keenam adalah uruf. Uruf adalah segala sesuatu merupakan perkataan atau perbuatan yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara turun-temurun. Contoh uruf adalah acara halal bihalal yang kerap dilakukan pada hari raya Idul Fitri atau setelahnya. 7. Sa'du dzariyah. Sa'du dzariyah adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun dapat mengarah pada kemaksiatan. Contoh sa'du dzariyah adalah bermain kuis yang dapat mengarah pada perjudian. 8. Qaul asy-Syahabi. Qaul asy-Syahabi adalah pendapat para sahabat terkait hukum suatu perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Contoh qaul asy-Syahabi adalah pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kesaksian dari seorang anak kecil tidak bisa diterima. Yang ke-9, sya'ru ma qablana. Sya'ru ma qablana adalah hukum Allah yang diisyaratkan kepada umat terdahulu yang diturunkan melalui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Contoh sya'ru ma qablana adalah kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang beriman, seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Adapun karakter mazhab dalam konteks fikih. Mazhab dalam istilah bahasa Arab yang berarti jalan yang dilewati atau dilalui, yang dijadikan sebagai tujuan dasar secara konkret maupun abstrak. Mazhab sendiri merupakan sebuah jalur yang terhubung dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Terdapat 3 ruang lingkup yang sering menggunakan istilah mazhab, diantaranya mazhab akidah, mazhab politik, dan mazhab fikih.
Di dalam hukum Islam atau fikih sendiri terdiri atas 4 mazhab besar yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan Islam. Adapun 4 sejarah dan karakteristik mazhab fikih yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi atau Hanafiyah yang didirikan oleh tokoh terkemuka bernama Nu'man bin Sabit atau lebih dikenalnya Abu Hanifah yang wafat pada tahun 767 Masehi. Dalam konteks pemikiran hukumnya bercorak rasional, berasal dari Kufah, adalah sebuah kota yang memiliki kemajuan tinggi berada di Irak. Persoalannya pun terpecah mulai dari pendapat, analogi, dan qiyas kafi. Karyanya yang dikenal yaitu Fikih Al-Akbar. Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih yang memiliki jumlah pengikut terbesar di dunia sekitar 675 juta jiwa. Negara pengikut aliran ini meliputi Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Afghanistan, dan Uzbekistan. Yang kedua yaitu mazhab Maliki, pendirinya bernama Malik bin Anas atau Imam Malik, yang telah wafat pada tahun 797 Masehi. Konteks pemikiran dalam hukumnya dipengaruhi sunnah dan cenderung tekstual. Beliau termasuk periwayat hadis. Pengikut pada mazhab Maliki ini terkonsentrasi pada bagian wilayah Afrika Utara dan Afrika Barat, yang jumlah pengikutnya yakni 270 juta jiwa, terdiri dari negara Maroko, Aljazair, Mesir, Sudan, Nigeria, dan Tunisia. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ia wafat pada tahun 767 Masehi. Dalam corak pemikirannya berupa konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Pembahasannya selain pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', Imam Syafi'i juga berpegang teguh pada qiyas. Beliau dianggap merupakan orang pertama dalam membukukan ilmu usul fikih. Karyanya berupa dan Al-Risarah. Pemikirannya lebih cenderung pada moderat yang diperlihatkan dalam pendapat lama dan pendapat baru. Pengikutnya terdiri atas 495 juta jiwa yang mayoritas negaranya adalah Indonesia, Ethiopia, Malaysia, Yaman, Mesir, dan Somalia. Yang keempat yaitu mazhab Hambali atau Hanabilah. Pendirinya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali, yang wafat pada tahun 855 Masehi. Pemikirannya mengarah pada tradisionalis. Selain dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad, beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas. Selain seorang yang ahli hukum, Imam Hambali adalah seorang ahli hadis. Karyanya berupa Musnad Ahmad, merupakan kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk mazhab fikih yang pengikutnya terkonsentrasi pada wilayah Teluk Persia dengan jumlah pengikut 41 juta jiwa, meliputi negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.